Good to Great. Good to Great. 107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound. Terima kasih sahabat Kilat, Anda masih bersama dengan kami di Good to Great because good is the enemy of great. Dan kali ini saya Aska Said akan mengajak Anda di sesi In Spite Of untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2020. Kali ini kita akan mengangkat obrolan dengan tema petani goa tukar sayuran dengan koran bekas. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber inspiratif yaitu Jamaluddin DG Abu selaku founder Rumah Koran. Sahabat Kilat, tingginya kebutuhan dan ketersediaan pangan serta konsumsi bagi warga terdampak COVID-19 di Makassar membuat Jamaluddin dan komunitasnya yaitu bernama Rumah Koran tergerak untuk saling membantu. Rumah Koran yang selama ini sebagai komunitas yang konsen melakukan gerakan literasi mengajak petani sayuran untuk saling bertukar koran bersama masyarakat dengan tanaman sayuran di tengah wabah pandemi COVID-19. Program Petani Berbagi Sayuran dan Polri Menjemput adalah upaya berbagi sayuran sebagai berbagi sayuran segar hasil budidaya di kampung sayur yang berada di dataran tinggi di Kabupaten Goa, terutama di Kecamatan Tombolo Pau dan Tinggi Moncong. Di tempat ini banyak pedagang sayur membutuhkan koran bekas untuk dijadikan pembungkus sayuran yang akan dipasarkan ke luar Sulawesi. Nah, seperti apa jelasnya? Kita sudah tersambung di ujung telepon dengan Bapak Jamaluddin berikut ini. In Spite Of. In Spite Of. Halo, selamat pagi Pak Jamaluddin. Ya, pagi. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Kalau Makassar itu kalau nggak salah apa kareba? Apa kareba? Iya. Baji-baji gitu ya? Baji-baji, ya. Oke. Pak Jamaluddin, bagaimana sehat-sehat nih? Ya, alhamdulillah, baji-baji. Alhamdulillah, sehat selalu dan selalu bersemangat. Ini saya merasakan aura positif di diri Anda, meskipun pagi-pagi Anda sudah begitu luar biasa nih. Ya, Pak Jamaluddin, ini bersama rekan di komunitas bernama Rumah Koran ya, kalau tidak salah ini menjadi fasilitas antara petani goa dengan masyarakat terkait untuk tukar sayuran dengan koran. Ini menarik sekali, ini bagaimana awalnya bisa diceritakan? Ya, jadi Rumah Koran itu dia komunitas. Komunitas ini kemudian dia konsen mengenai gerakan cerdas anak petani. Mm-hmm. Nah, di tengah COVID-19 kami berpikir apa sih yang bisa kami lakukan untuk setidaknya meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Mm-hmm. Nah, karena kita konsen mengenai literasi, jadi kami melihat bahwa literasi yang perlu digerakkan adalah bagaimana kami bisa membaca alam lingkungan sekitar kita. Mm-hmm. Di mana lingkungan hari ini tidak sehat dan tentu segala kegiatan akan berdampak di situ. Mm-hmm. Nah, bagaimana kami mencoba melakukan koordinasi dengan petani-petani yang ada di tempat kami di Desa Kandrapia di Kabupaten Goa, adalah kami mencoba melakukan komunikasi dan mengajak mereka untuk kemudian berkontribusi menyumbangkan sayur mereka. Apakah 1 kantong, 2 kantong, 5 kantong, ada yang sampai 10 kantong. Mm-hmm. Nah, dari sini mereka kemudian mempunyai antusias untuk berbagi. Bukan berbagi dalam artian bahwa melihat nilai nominal yang ada di harga sayur, tapi mereka melihat bahwa ketika saya menyumbang 1 kantong, maka akan ada rasa kepuasan bahwa setidaknya petani bisa berkontribusi di tengah COVID-19. Mm-hmm. Ya, tapi dari situ pun kami mempunyai kendala di distribusi. Apa itu? Gimana Anda mengatasi kendalanya? Kendalanya adalah bagaimana kemudian sayur yang dikembangkan dan terkumpul itu sampai ke masyarakat yang terdampak. Mm-hmm. Katakanlah di masyarakat yang ada di kota, yang ada di desa-desa yang terisolasi, Mm-hmm. atau bagaimana sayur-sayur petani itu bisa sampai ke dapur umum TNI Polri atau pemerintah.
Sehingga kami berpikir bagaimana kemudian ada kerja kolaborasi antara petani dengan Polri. Jadi kemudian kami mencoba membuat konsep yaitu petani memberi, Polri menjemput. Oh, berkesinambungan ya. Ya, betul. Jadi ketika petani menyumbang, maka yang penting adalah dan yang perlu adalah Polri itu datang menjemput sayur-sayur tersebut. Olehnya itu kami melakukan koordinasi dengan salah satu anggota Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan yang akrab kami panggil Pak Purwanto, Pak Pur, di mana selama ini memang kami telah bersama-sama mengembangkan pertanian organik di Kampung Sayur. Olehnya itu kami koordinasi dengan beliau, akhirnya program ini dia pun sangat merespon dan sangat senang dengan program ini, dan akhirnya beliau melakukan koordinasi ke komandan beliau dan ternyata disetujui dan akhirnya bisa bekerja sama ya. Ya, kami difasilitasi mobil double cabin. Akhirnya pada tanggal 8 Mei pas tepat di bulan Ramadan itu kami melakukan penjemputan sayur untuk pertama kalinya. Ah iya, berarti ini baru ya Pak Jamaluddin ya? Ini ya, baru ya, baru. Oke. Betul. Ini sejauh ini gimana? Ya, walaupun baru, tapi ketika di jumlah sudah berapa? Sudah banyak yang berpartisipasi ya? Oleh petani itu sudah ada 10 ton. Luar biasa sekali. Ini padahal baru sejak Ramadan ya, tapi sudah banyak sekali yang berpartisipasi ya Pak. Betul. Iya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada petani yang menyumbang 1 kantong, ada yang 2 kantong, ada 5 kantong, ada 10 kantong, kumpulkan menjadi 1 mobil. Wow, banyak ya? Iya. Jadi satu petani jadi kali banyak, akhirnya menjadi 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, dan begitu seterusnya. Oke. Ini kendala selain yang tadi Bapak sebutkan secara teknis gitu ya, apakah ada kendala dari misalnya respon masyarakat atau petani di sana yang kurang atau bagaimana itu Pak? Selain kendaraan, jadi petani memberi, Polri menjemput. Selain itu sih antusias masyarakat untuk menyumbang itu sangat tinggi. Jadi mereka berharap bahwa mudah-mudahan melalui sumbangan sayur mereka, pandemi cepat berlalu. Corona ini cepat berlalu. Jadi mereka berharapnya ketika sayuran-sayuran mereka sampai ke masyarakat yang terdampak, mereka semua berdoa bahwa mudah-mudahan ini musibah ini cepat berlalu. Jadi melalui sumbangan petani yang ada di Desa Kantrapia, mereka berharap bahwa melalui sumbangan-sumbangan tersebut memperlihatkan bahwa petani di masa apapun dia bisa hadir. Petani, profesi petani itu sangat dibutuhkan. Di masa corona pun dan di masa-masa apapun dia sangat dibutuhkan, mampu menumbuhkan semangat bertani dan pemuda-pemuda tani kemudian mempunyai semangat dan motivasi bahwa menjadi petani itu sangat mengembangkan. Ini yang ingin coba kami tunjukkan bahwa jangan malu jadi petani, karena di masa sulit apapun pertanian dan petani sangat dibutuhkan. Baik. Ya, Pak Jamaluddin, ini kalau untuk penukaran korannya sendiri dengan sayurnya itu apakah ada ketentuan atau memang bebas saja atau bagaimana, Pak? Ya, jadi ide tukar koran bekas dengan sayur itu adalah kami ini kan rumah koran. Rumah koran itu satu rumah itu memang ditempeli koran bekas. Jadi selain dia berfungsi sebagai tempat belajar, rumah baca, kami ingin menjadikan koran itu berganti menjadi sayur. Jadi kenapa koran? Kenapa harus ditukar koran dengan sayur? Jadi kebutuhan koran di pedagang sayur itu sangat tinggi. Karena untuk membungkus sayuran tadi ya? Ya, jadi nanti koran yang mereka dapatkan, mereka gunakan untuk membungkus sayuran yang akan dia kirim ke, atau dia akan jual ke Kalimantan, ke daerah-daerah di luar Sulawesi. Karena kol-kol yang akan dikirim itu harus bungkus dengan koran agar daya tahan daripada sayur tersebut bisa jauh lebih bertahan. Oh, itu fungsinya ya? Iya, kedua,
Kedua, kenapa harus menukar koran dengan sayur? Jadi alasan kami untuk melakukan komunikasi dengan pedagang-pedagang sayur yang ada di Desa Ratia, kawasan Tombolopao, Kabupaten Goa, yaitu tadi dengan menukar sayur. Jadi kami menawarkan bahwa kami punya koran. Apakah Anda membutuhkan koran tersebut? Nah, syaratnya tidak usah beli koran bekasnya, tapi cukup berikan kami sayur. Akhirnya ditukarlah koran tersebut dengan sayuran. Jadi ini ya, jadi simbiosis mutualisme ya antara petani dengan masyarakat. Di satu sisi mereka membutuhkan sayuran untuk bertahan hidup, untuk makan gitulah, katakanlah seperti itu ya Pak ya. Di satu sisi juga petani dibantu dengan koran-koran bekas yang dikumpulkan oleh semua masyarakat. Nah Pak, ini hingga saat ini program petani yang bertukar sayur ini sudah di mana saja? Apakah hanya di satu lokasi atau di mana saja nih Pak? Iya. Jadi dia berada di dataran tinggi kabupaten kami di Kabupaten Goa. Kalau hari ini sih dia sudah mampu mencakup 2 kecamatan. Wow, lumayan sudah banyak ya? Iya, Tombolopao dengan kecamatan Tinggi Moncong. Baik. Iya, Pak Jamal, ini yang terakhir. Ini apa harapan kedepannya dengan hadirnya komunitas Rumah Koran ini, Pak? Ya, harapan kami sih mudah-mudahan semakin banyak anak-anak muda yang ingin terjun ke pertanian, semakin banyak petani-petani yang ingin berkontribusi di tengah-tengah COVID-19, dan ke depan pertanian semakin maju, dan kita harus menunjukkan bahwa kita adalah negara agraris. Jadi semua berperang untuk kemudian semangat untuk bahu-membahu memajukan pertanian ini. Karena itu tadi, karena di masa apapun pertanian sangat dibutuhkan. Iya, baik. Pak Jamaluddin, terima kasih. Ini saya senang sekali ngobrol dengan Anda, meskipun ini perbincangan singkat karena waktu yang terbatas. Menarik sekali, mudah-mudahan komunitas Rumah Koran ini diberikan kemudahan, karena ini sangat menginspirasi banyak orang untuk tetap berbuat kebaikan ya di masa pandemi. Amin. Terima Salam kasih untuk banyak. tim Anda. Salam juga untuk tim Anda ya. Iya, terima kasih Mbak. Ya. Sehat selalu, selamat pagi, selamat beraktivitas Pak Jamaluddin. Selamat pagi. Demikian sahabat Kelet, perbincangan kita di In Spite Of bersama dengan narasumber yaitu Bapak Jamaluddin DG Abu selaku founder Rumah Koran.